Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai sejarah Pak Sakera. Karena ini diskusi, maka Anda bisa setuju dengan pendapat saya, bisa juga tidak setuju dengan pendapat saya. Maka silahkan kita buka diskusi di kolom komentar. Pak Sakera adalah sosok yang sangat terkenal di kalangan terutama kaum Madura, suku Madura, bahkan menjadi ikon dengan kaos merah putihnya, dengan baju gombrong hitam dan udeng, kemudian juga dengan celuritnya tentu saja. Tetapi banyak kaum yang mengklaim bahwa Pak Sakera adalah asli Madura. Akan tetapi bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan khususnya, Pak Sakera merupakan pahlawan yang asli berasal dari Kabupaten Pasuruan. Saya beberapa tahun yang lalu pernah mendengar cerita dari seorang sesepuh dari desa Kalisat, Rembang, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, bahwa Pak Sakera sebenarnya asli dari Pasuruan, bukan dari Madura kalau menurut versi beliau. Abdul Qawim nama orang itu, Pak, yang menceritakan kepada saya. Pak Abdul Qawim asli Kalisat, Rembang, sekarang sudah almarhum. Beliau mengatakan bahwa Pak Sakera berasal dari desa Kalisat, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Beliau, nama Sakera sebenarnya bukan nama asli beliau, tapi nama asli beliau adalah Mbah Sadiman. Mbah Sadiman Muda merupakan seorang mandor tebu, kebun tebu, yang saat itu dikelola oleh penjajah Belanda. Beliau memang sangat sakti karena sangat menguasai beberapa ilmu kesaktian. Selain pencak silatnya yang jago, beliau juga ahli ilmu kekebalan, bahkan konon beliau bisa menghilang. Menurut Pak Abdul Qawim, Pak Sakera ketika menjadi mandor tebu di perkebunan penjajah itu merasa kasihan terhadap rakyat yang terus ditindas oleh Belanda, terutama melalui kaki tangannya yang merupakan seorang cari atau sekdes kalau zaman sekarang, cari Rembang. Para warga yang sudah sengsara hidupnya itu seringkali direbut tanahnya oleh pemerintah Belanda untuk dijadikan perkebunan tebu. Memang dibeli, tapi dengan harga yang sangat murah. Apabila tidak mau dibeli, maka akan menggunakan kekerasan, terutama melalui tangan cari Rembang dan seorang opsir Belanda yang bernama Markus. Pada akhirnya Pak Sakera memberontak terhadap Belanda karena suatu hari ada seorang kuli tebu, pemanggul tebu yang dinaikkan ke atas lori, sudah tua dan sudah sakit-sakitan karena ketika menaikkan tebu ke atas lori terjatuh, kemudian dianiaya oleh Markus, opsir Belanda itu. Akhirnya Pak Sakera membacok Markus sehingga Markus mati. Mulai saat itulah Pak Sakera menjadi buronan Belanda. Ketika ditangkap, Belanda tidak pernah berhasil menangkap Pak Sakera ini karena beliau sangat sakti. Ketika dikepung dengan dengan banyak pasukan dengan berbagai senjata pun tidak mampu untuk menangkap Pak Sakera. Bahkan banyak pasukan Belanda yang dibunuh oleh Pak Sakera ini. Pada suatu hari inilah kenapa bangsa Indonesia begitu lama dijajah oleh pemerintah Belanda selama kurang lebih 350
50 tahun karena selalu ada pengkhianat di balik pahlawan. Demikian juga Pak Sakera. Ketika Pak Sakera ini tidak berhasil ditangkap, ada seorang bernama Haji Asik yang merupakan salah satu teman seperguruan Pak Sakera. Haji Asik ini didatangi oleh Cari Rembang dan dibayar untuk memberitahukan apa kelemahan Pak Sakera. Ternyata kelemahan Pak Sakera yang kebal peluru itu ditembak dengan peluru emas di betisnya. Bisa juga Pak Sakera dilumpuhkan dengan dipukul dengan bambu apus. Pada suatu hari Pak Sakera ditangkap tetapi tidak berhasil. Kemudian dengan liciknya pasukan Belanda menyandra ibunya Pak Sakera ini. Karena ibunya disandra, akhirnya Pak Sakera melarikan diri. Terpaksalah Pak Sakera dimasukkan ke dalam penjara yang saat itu berlokasi di daerah Bangil, tepatnya di sekitar Kancilmas. Pak Sakera dipenjara di situ. Kemudian tanpa diduga, Brodin, kemenakan Pak Sakera, ternyata memanfaatkan momen ini. Ketika Pak Sakera di penjara, Brodin malah berselingkuh dengan Marlena, istrinya Pak Sakera. Akhirnya Pak Sakera tahu kalau Brodin ini berselingkuh dengan istrinya. Kemudian Pak Sakera meloloskan diri dari penjara untuk membunuh Brodin. Maka terbunuhlah Brodin. Kemudian karena Pak Sakera lepas dari penjara, maka pasukan Belanda kembali mengejar. Saat inilah Pak Sakera sudah melakukan perlawanan yang sangat sengit karena sudah tidak ada lagi yang menjadi beban karena ibunya sudah meninggal. Dalam penangkapan ini terjadi peristiwa yang sangat heroik. Pak Sakera ditembak dengan berbagai peluru, tidak mempan. Bahkan konon peluru emas yang disarankan oleh Haji Asik tidak mempan menembus Pak Sakera karena bukan ditembakkan di daerah kelemahan Pak Sakera, yaitu daerah betis sebelah kiri. Akan tetapi karena Pak Sakera sudah lemah, akhirnya bisa tertangkap juga. Saat tertangkap itu Pak Sakera sempat ditarik dengan gerbong lokomotif mulai dari arah Bangil, Pasuruan sampai Raci, tetapi beliau tidak luka sedikit pun. Konon Pak Sakera memiliki kesaktian ilmu kebal yang beliau pelajari dari salah seorang ulama di Madura, yaitu Songai Raja. Sampai saat ini di kalangan masyarakat masih terkenal ilmu gemblengan atau ilmu kekebalan dari Songai Raja Madura, yang itu konon memang bisa menjadi penyebab atas izin Allah menjadikan seseorang menjadi kebal. Pak Sakera juga berguru kepada seorang ulama karismatik di Desa Manikrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Beliau adalah Mbah Toha, di mana meskipun Pak Sakera seorang jagoan, beliau sangat takdim kepada gurunya itu. Bahkan menurut cerita dari seorang penduduk yang bernama Bapak Muhammad Sohib di Desa Manikrejo, ketika sowan atau menghadap kepada Mbah Toha, Pak Sakera ini kalau mau masuk ke rumahnya itu ngesot atau berjalan dengan merangkak untuk menghormati gurunya tersebut. Pak Sakera ditembak tidak mempan, dilindas dengan tank tidak luka sedikit pun, bahkan ngakak melecehkan tentara Belanda. Akan tetapi sebagai manusia biasa, Pak Sakera tentu saja memiliki kelemahan.
Dan Cari Rembang juga terus mencari siapa lagi teman seperguruan Pak Sakera ini. Melalui informasi dari Haji Asik, akhirnya mereka menemukan Haji Badri, salah satu teman seperguruan Pak Sakera yang berada di Desa Poh Sangit, Kabupaten Probolinggo. Mereka meminta bantuan Haji Badri untuk melumpuhkan Pak Sakera. Tapi Haji Badri belum percaya diri. Ia masih memerlukan sebuah ritual lagi untuk melawan Pak Sakera, yaitu dengan bertirakat atau melakukan sebuah ritual di dalam sebuah goa, puasa selama 41 hari, tidak makan apa-apa selain cabai. Akhirnya ia berhasil. Dan setelah itu ia coba kesaktian barunya itu dengan memukulkan tangannya pada sebuah pohon asam besar dan pohon asam itu mati. Kemudian disusunlah rencana penangkapan Pak Sakera. Karena Pak Sakera sangat menyukai tayub, yaitu pagelaran gending dan tari-tarian yang disertai dengan biduan atau ronggeng, maka digelarlah ronggeng untuk memancing Pak Sakera keluar dari tempat persembunyiannya. Dan memang benar, akhirnya Pak Sakera keluar dari persembunyiannya dan ikut naik ke panggung untuk ikut menari dengan ronggeng tersebut. Saat Pak Sakera menari, naiklah Haji Asik dan Haji Badri untuk menyerang Pak Sakera dengan senjata bambu apus dan ajian barunya itu. Ketika dipukul dengan ajian barunya Haji Badri, ternyata Pak Sakera tidak mempan. Malah yang mempan itu dipukul dengan bambu apus. Setelah Pak Sakera roboh, panggung dirobohkan, ternyata di bawah panggung sudah disiapkan sumur yang sangat dalam sekali, dan di sanalah Pak Sakera diceburkan, kemudian ditembak, termasuk dengan amunisi emas itu. Setelah itu diuruk dengan batu. Setelah itu pasukan Belanda masih ragu juga apakah benar Pak Sakera sudah wafat. Tetapi memang benar wafat, dan demikianlah kisah heroik Pak Sakera, seorang pahlawan yang mungkin tidak tercatat dalam buku sejarah pahlawan, dan beliau dimakamkan di Desa Bekaca di Bangil, Kabupaten Pasuruan. Semoga kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Pak Sakera ini. Dan karena forum ini adalah diskusi, maka pemirsa boleh menambahi atau mengkritik apa yang saya sampaikan. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.